Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Baik para jemaah sekalian, alhamdulillah pada Selasa malam kali ini kita ketemu lagi bersama saya Syihabuddin Ahmad dalam kajian ilmu tauhid. Insya Allah kita akan kembali lanjutkan syarah Aqidatul Awam bait yang ke-7 bersama guru kita Ustaz Muhammad Ajib LCMA. Beliau ini sudah hadir di studio. Kita sapa dulu. Assalamualaikum Ustaz Ajib. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar baik dan sehat Ustaz. Alhamdulillah sehat. Minggu lalu saya izin tidak mengikuti. Ya, saya sendirian kemarin. Ya sendirian. Capek tapi kalau sendirian. Capek ya. Ya betul. Masya Allah. Ya kalau istiqomah begitu Ustaz. Kadang capek, kadang tidak. Betul. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Yang penting tetap berjalan. Tetap berjalan. Ya. Dan kemarin saya tidak mengikuti dua ulama yang lalu. Nah sekarang ini kita akan nambah siapa lagi Ustaz? Ya, kalau kemarin itu ya pekan lalu itu dua ulama mazhab Maliki, dua ulama besar dalam mazhab Maliki. Nah, untuk malam hari ini ada dua ulama dari mazhab Syafi'i. Dua-duanya? Ya, dua-duanya nanti dari mazhab Syafi'i. Dan sama-sama Asy'ari juga. Masya Allah. Masyhur namanya, terkenal. Siapa beliau? Siapa beliau? Yang pertama itu namanya Al-Imam Ibnul Athir. Bukan Ibnu Katsir ya. Beda. Ibnul Athir. Ya. Yang kedua nanti Al-Imam Ibnu Jama'ah. Ya, ini dua ulama besar yang masyhur di waktu itu, di zamannya. Sampai sekarang terkenal nama beliau. Iya. Ya. Tidak sabar lagi bagaimana nanti pendapat perkataan beliau nanti. Ya, silakan Ustaz Ajib. Bisa terima kasih Ustaz Syihabuddin LC. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil qadimil awal bila bidayah, al-akhiril baqi bila nihayah, al-munazzahi 'anil jihati waz zamani wal makani wal jismiyah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bihadyihi ila yaumil qiyamah, amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilman nafi'a bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Baik jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah berjumpa kembali bersama saya Muhammad Ajib. Malam hari ini kita akan membacakan kembali ibarah-ibarah dari para ulama kita terkait pembahasan Allah Maha Ada tanpa tempat. Di mana di dalam kitab Aqidatul Awam karya Syekh atau Al-Imam As-Sayyid Ahmad Al-Marzuki Al-Maliki Al-Asy'ari rahimahullahu taala, di bait ke-7 beliau menyatakan wa qaimun ghani wa wahidun wahai qadir muridun alimun bikulli syai. Nah, di bagian awal itu kan kita belum selesai ya. Belum selesai, masih membahas wa qaimun ghani ya. Sudah sampai ulama yang ke-93 ya. Hari ini ya, 93 ya. Yaitu Imam Ibnu Al-Athir ya. Baik, mungkin langsung saja Ustaz Syihab ya. Kita akan bacakan ibarah dari para ulama kita, ini khususnya nanti dari Imam Madhab Syafi'i, dari Madhab Syafi'i. Yang pertama jamaah, yaitu Al-Imam Ibnul Athir, ya Al-Imam Ibnu Al-Athir, yang meninggal tahun 606 Hijriah. Bisa dibacakan terlebih dahulu Ustaz Syihab mukaddimahnya ya. Al-Imam Ibnul Athir Asy-Syafi'i Al-Asy'ari rahimahullahu ta'ala, yang wafat tahun 606 Hijriah, telah berkata di dalam kitabnya An-Nihayah fi Gharibi Al-Hadits wal Athar. Ya. Baik, kita perkenalan dulu ya dengan Al-Imam Ibnul Athir. Siapa beliau ini jamaah? Nama asli beliau adalah Al-Mubarak. Al-Mubarak bin Abil Karam Muhammad. Al-Mubarak bin Muhammad bin Abdul Karim Asy-Syaibani Asy-Syafi'i Al-Asy'ari. Asy-Syaibani itu dari mana? Syaiban. Di Suriah ya, di Suriah. Di Suriah itu ada sebuah desa bernama Syaiban.
Makanya ulama yang berasal dari sana itu gelarnya Asy-Syaibani. Asy-Syaibani. Nah, beliau ini seorang al-allamah, al-faqih, al-muhaddits. Jadi ahli fikih mazhab Syafi'i dan seorang pakar ilmu hadis juga, al-muhaddits. Dan nanti jangan keliru saat ihab dan jamaah karena ada 3 orang yang namanya sama dengan beliau. Ya, jadi ada nama-nama ulama itu yang mirip. Ada Ibnu Hajar al-Asqalani, ada Ibnu Hajar al-Haytami, kan? Apalagi yang mirip-mirip. Ada Ibnu Rus al-Jad, ada Ibnu Rus al-Hafid. Ya. Siapa lagi? Termasuk Ibnu Taimiyah juga. Ibnul Jauzi, Ibnu Jauzi, Ibnu Qayyim. ya, Sering ketukar itu. hampir mirip ya, hampir ya. Ibnu Taimiyah juga Ibnu ada. Taimiyah, Ya, Al-Jad. kakek ya, ada yang al-Jad, Al-Hafid. ada yang cucu ya. Nah, ini ada jemaah, malah 3 ini nanti. Dan ketiga-tiganya ini bersaudara. Masya Allah. Yang pertama ini Al-Imam Ibnul Athir, ya. Beliau ini seorang faqih, pakar ilmu hadis. Ya. Nanti yang kedua, saudara beliau namanya Imam Ibnul Athir juga. Cuma beliau yang satunya itu Ibnul Athir ahli sejarah, al-mu'arrikh, ahli sejarah. Namanya Ali bin Muhammad. Ya, cuma dipanggil juga Ibnul Athir juga, ya. Ahli apa? Sejarah, ya. Makanya punya kitab Tarikh Al-Kamil Fit Tarikh, kitabnya Al-Kamil Fit Tarikh. Saudara beliau ini Wafat meninggalnya itu tahun 630 setelah beliau. setelah beliau ini, ya, 630. Satu lagi itu Al-Imam Ibnul Athir Al-Katib. Gelarnya Al-Katib. Ya, Al-Katib, nama lengkapnya Nasrullah bin Muhammad. Jadi bapak mereka namanya Muhammad, ya. Bapak mereka namanya Muhammad, Nasrullah bin Muhammad. Nah, kalau yang ketiga ini ahli sastra, ya. Punya kitab Al-Mathal As-Sair fi Adabil Katib wasyair. Fi Adabil Katib wasyair. Nah, jadi ada 3 ulama yang namanya mirip, ya. Nah, yang kita bahas ini adalah yang al-faqih al-muhaddits, yang pakar ilmu fikih dan pakar dalam bidang ilmu hadis. Punya kitab di antaranya An-Nihayah fi Gharibi al-Hadits wal Athar. Nanti ada satu lagi, beliau mensarah kitabnya Imam Syafi'i, kitab hadis. Imam Syafi'i kan punya kitab hadis namanya Musnadul al-Imam Asy-Syafi'i. Musnad al-Imam Asy-Syafi'i, kitab hadis. Itu disyarah oleh Imam Ibnul Athir yang ini. Nama apa syarahnya dia? Asy-Syafi'i fi syarhi Musnad asy-Syafi'i, gitu. Nah, beliau bermadzhab Syafi'i juga, ya, Imam Ibnul Athir. Baik, cukup ya perkenalannya, ya. Jadi jangan keliru, ya, ada 3 ulama yang namanya sama, Ibnul Athir. Dan jangan salah paham juga dengan yang Imam Ibnu Katsir, ya, beda. Itu yang ahli tafsir. Tafsir Ibnu Katsir beda lagi. Setelah ini eranya, ya. Imam Ibnu Katsir kan 700-an, kalau ini kan 600-an. Nah, rupanya Imam Ibnul Athir ini, Ustaz Syihab, beliau ini disebutkan oleh para ulama pernah belajar dengan seorang ulama yang masyhur. Siapa di antaranya? Bentar, ya, Suyukhuhu. Oh, nggak ada di sini, nggak disebutkan. Mohon maaf, tidak disebutkan. Nanti kita bicara yang ulama yang berikutnya, yaitu Imam Ibnu Jamaah, ya. Imam Ibnu Jamaah itu nanti muridnya Imam Nawawi, ya. Saya mengira beliau ini yang muridnya Imam Nawawi. Enggak, salah. Nanti, ya, Imam Ibnu Jamaah yang setelah ini nanti. Baik, kita baca kitab An-Nihayah fi Gharibil Hadits wal Athar, karya Imam Ibnul Athir Asy-Syafi'i Al-Asy'ari rahimahullahu taala. Man taqarraba ilayya shibran taqarrabtu ilaihi dhira'an. Al-muradu bi qurbil 'abdi minallahi ta'ala al-qurbu bidzikri wal 'amalis shalih. La qurbudz dzati wal makani. Lianna dzalika min sifatil ajsam. Wallahu yata'ala 'an dzalika wa yataqaddas. Wal muradu bi qurbillahi minal 'abdi qurbu ni'amihi wa altafihi minhu wa birruhu wa ihsanuhu ilaih wa taradufu minanih indahu wa faidu mawahibihi alaih. Artinya, Sabda Nabi SAW di dalam hadis kudusi yang artinya barang siapa mendekat kepadaku sejengkal, maka aku akan mendekat padanya 1 zira'. Maksud dari ungkapan seorang hamba dekat dengan Allah
adalah dekat dengan berzikir atau dekat dengan beramal soleh. Bukan bermakna dekat secara fisik atau dekat secara tempat. Sebab dekat secara fisik atau dekat secara tempat itu termasuk sifat-sifat jism, sifatnya makhluk atau benda. Adapun Allah Subhanahu wa taala Maha suci dari hal yang demikian. Kemudian ungkapan Allah Maha dekat dengan hambanya maksudnya adalah dekatnya nikmat-nikmat Allah, kelembutan Allah, kebaikan Allah, anugerah Allah, dan dekatnya pemberian Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, baik. Dalam hal ini, jamaah sekalian, Imam Ibnul Athir itu mensyarah atau menjelaskan sebuah hadis qudsi yang salah satu matan isi hadis itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan man taqarraba ilayya. Ini Allah yang berfirman ya. Tapi hadis qudsi, bukan ayat Quran ya. Namanya hadis qudsi. Kata Allah Subhanahu wa taala, man taqarraba ilayya shibron, siapa yang mendekat kepadaku sejengkal. Shibron. Shibron itu satu langkah, sejengkal. Ya kan? Taqarrabtu ilaihi dhira'an, maka aku akan mendekat kepadanya lebih dekat lagi. Dhira' lebih pendek lagi. Dhira' itu dari sini ke sini, dhira'. Ya, lebih. Shibron itu sejengkal, Ustaz. Shibron. Sejengkal itu bukan segini. Nah, harus dibuka ini kamusnya. Shibron. Coba kita cari. Ya. Sambil disyarahnya dilanjut. Ya, man taqarraba ilayya shibron. Karena lebih dekat, dhira' itu lebih dekat. Masa malah jauh? Iya. Masa dari jauh dari dekat ke jauh? Iya. Setahu saya shibron itu sejengkal satu langkah gitu. Shibr. Ya. Mungkin begini, saya siap. Shibr itu bisa bermakna begini, apa namanya? Yang antum sebut tadi, satu apa yang namanya? Jengkal. Satu kilan ya. Satu kilan ya. Tapi bisa juga shibron itu bermakna tadi langkah satu yang lebih jauh gitu, shibron. Ini ma baina tarafai al-khinsar wal ibham. Ya itu ya, salah satu makna shibr. Ya. Betul sih. Kalau di sini dhira'an kan lebih dekat lagi harusnya. Iya. Ya, masa malah lebih jauh. Man taqarraba ilayya shibron taqarrabtu ilaihi dhira'an. Nah, di sini disebutkan oleh Imam Ibnul Athir maksudnya adalah dekatnya seorang hamba kepada Allah itu dengan berzikir atau beramal soleh. Jadi misalnya gini, Ustaz Syihab ini sedang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Apakah dekatnya antum dengan Allah itu secara zat, secara fisik dengan Allah mendekat gitu? Kan enggak. Tidak. Artinya Ustaz Syihab dekat dengan Allah itu dalam hal beribadah. Dia rajin zikiran, rajin sholat, rajin berdoa ya. Karena kan sebentar lagi mau menikah misalnya, rajin berdoa misalnya gitu ya. Dia rajin beramal soleh dan sebagainya. Nah, itu ungkapan-ungkapan seperti itu menunjukkan dekatnya seorang hamba kepada Allah itu dengan amal. Bidzikri wal amalis soleh. Karena dengan zikir atau beramal amal soleh. La qurbuz zat wal makan. Bukan dekatnya zat Allah kepada kita gitu ya. Wal makan atau tempatnya Allah dekat, enggak, bukan itu. Karena Allah itu tidak bertempat. Li'anna dzalika min sifatil ajsam. Ini di Maktabah Syamilah. Li'anna dzalika min sifatil Islam. Salah ketik mungkin ya. Ya. Saya lihat di Maktabah Syamilah itu. Min sifatil Islam. Iya, salah ketik ya. Enggak mungkin ini min sifatil Islam. Saya kan udah sering baca tauhid kan ya. Paling ini min sifatil ajsam. Masa min sifatil Islam ya. Nah, jadi karena dekatnya zat atau tempat itu adalah sifat makhluk. Ajsam kan jisim ya, sifat makhluk. Makhluk itu ya kita ini. Selain Allah Subhanahu wa taala itu namanya jisim ya. Ajsam atau makhluk. Dekat, kemudian bertempat ya, bergerak, berpindah atau diam, itu sifat-sifat ajsam. Dan semuanya itu wallahu ya ta'ala an dzalika wa yataqaddas. Maha suci Allah dari semua hal itu. Artinya enggak berlaku itu. Dekat tempatnya Allah itu enggak berlaku. Karena Allah tidak bertempat ya. Allah Maha ada tanpa tempat. Kemudian wal muradu bi qurbillahi minal abdi. Adapun ungkapan Allah dekat dengan hamba, nah di sini ditafsirkan oleh Imam Ibnul Athir, maksudnya qurbu ni'amihi.
dekatnya nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala. Allah memberikan nikmat kepada seorang hamba, Allah memberikan kebaikan, anugerah atau apa namanya ya, rizki kepada seorang hamba, itu adalah ungkapan dekatnya Allah kepada hamba. Bukan dekat fisiknya Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah tidak berfisik ya. Allah tidak berfisik. Yang berfisik itu makhluk. Fisik itu apa sih? Bentuk badan, ukuran, rupa, itu namanya fisik. Maha suci Allah dari semua itu ya. Wallahu ya ta'ala an dzalika wa yataqaddasu. Jadi jangan sekali-kali menganggap Allah itu punya fisik saja, tidak boleh. Tapi ada beberapa kelompok ini ya yang kebablasan. Ya barangkali oknum lah ya, kita nyebutnya oknum. Mereka ini berani mengatakan ciri-ciri fisik Allah. Menyebut lafaz fisik itu. Saya pernah baca itu di salah satu akun di Facebooknya. Ngakunya sih bermanhaj salaf di akunnya itu. Tapi dia mengatakan ciri-ciri fisik Allah. Ya Allah. Berarti dia meyakini Allah itu ada fisiknya. Ada apa bentuk, ada badannya dan seterusnya. Itu mujassim itu. Kalau di zaman itu namanya. Mujassim itu dianggap menyimpang oleh para ulama kita. Tidak boleh ya. Kenapa? Laisa kamitslihi syai'un. Allah itu tidak serupa dengan apapun. Kalau makhluk itu jisim ada bentuknya, Allah tidak seperti itu. Laisa kamitslihi syai'. Wallahu ya ta'ala. Wallahu ya ta'ala an dzalik wa yataqaddas. Ya, Maha suci Allah dari yang semua itu. Baik. Ya, selesai ya. Jadi di kitab ini yaitu kitab An-Nihayah fi Gharibil Hadits wal Athar, secara tegas beliau mengatakan la qurbuz zat wal makan. Pokoknya kedekatan Allah dengan hamba itu bukan secara fisik ya. Qurbuz zat bukan secara fisik. Atau la qurbul makan, bukan dekat tempatnya Allah Subhanahu wa taala. Ini hampir mirip Ustaz dengan wallahu aqrabu ilaihi min hablil warid. Kalimat itu ya. Dalam Al-Qur'an. Ya, di dalam Al-Qur'an. Wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Ya, sebagian ulama mengatakan di situ dekat bukan dekat fisik. Ya. Kalau dekat secara fisik berarti Allah itu seolah di dalam tubuh kita. Karena wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Hablil warid itu kan di sini. Di apa? Leher kita, hablil warid. Kalau dipahami secara fisik misalnya, zat Allah benar-benar dekat dengan kita, maknanya berarti Allah ada di dalam tubuh kita. Itu enggak boleh. Hulul itu namanya akidatul hulul. Hululiyah itu enggak boleh, haram. Baik. Makanya dimaknai dekat di situ secara ma'iyah. Sebagian ahli tafsir ya, seperti Imam Ibnu Katsir itu mengatakan itu ilmunya Allah yang dekat. Artinya Allah itu maha mengetahui segala sesuatu. Maha mengetahui segala sesuatu. Bahkan sebagian tafsir di dalam Quran itu, di dalam kitab tafsir Al-Quran, wa nahnu di sini itu malaikat. Ada sebagian tafsir begitu ya. Tapi yang lebih pas itu nahnu di situ Allah sebetulnya. Tapi dengan catatan bukan zatnya Allah di dalam tubuh kita. Baik, lanjut ya. Kemudian di kitab yang lainnya, yaitu kitab Asy-Syafi fi Syarhi Musnadis Syafi'i. Nah ini yang tadi saya sebut di awal ya. Imam Ibnul Athir ini punya kitab syarah hadis, namanya Asy-Syafi. Apa itu Asy-Syafi? Dari kata syifa ya. Asy-Syafi fi Syarhi Musnadil Al-Imam Syafi'i. Al-Imam Ibnul Athir Asy-Syafi'i Al-Asy'ari rahimahullah ta'ala mengatakan bahwa walladzi dzahaba ilaihi ahlus sunnati wal jamaah. Ini sebetulnya panjang ini Ustaz. Beliau itu menyebutkan dua dua metode. Satu tafwid, satu takwil. Tapi di sini saya ambil yang tafwidnya saja. Karena kalau semuanya diambil kepanjangan. Jadi nanti silakan dicek sendiri Ustaz Ihab dan jamaah. Di Maktabah Samilah ini ada ini. Ketik aja al-istiwa sama apa al-istiqrar, nanti klik keluarnya. Di situ Imam Ibnu Athir menyebutkan dua pandangan ulama dalam memahami ayat mutasyabihat. Nah, saya ngambil yang bagian awalnya saja. Walladzi dzahaba ilaihi ahlus sunnati wal jamaah al-istiwa'u sifatun min jumlati sifatillahi azza wa jal la yu'lam ma huwa wa yanfi anhu at-tashbiha atau wa yunfa anhu at-tashbihu. Bisa kan? Wa yunfa bisa juga kan?
Wa yunfa anhu at-tashbihu anhu ta'ala ya. Wal istiqraru alladhi huwa min sifatil ajsam. Oh, kalau nggak salah yang ini saja, yang min sifatil Islam itu yang ini. Ya, tadi pas saya baca itu min sifatil Islam. Masa sih al-istiqrar min sifatil Islam ya? Ajsam. Ta'ala Allahu amma yaqulu adh-dhalimun 'uluwan kabira. Hadza, perhatikan. Hadza madhhabu katsirin min salihis salaf wa aktsaril muhadditsin rahmatullahi alaihim. Amarru al-ayati wal ahaditsa ala zahiriha. Ayo, terjemahkan dulu. Pendapat yang diyakini oleh ahlu sunnah wal jamaah adalah bahwa sifat istiwa atas arash merupakan salah satu dari sifat-sifat Allah Azza wa Jalla yang tidak diketahui apa maksud maknanya. Para ulama salaf menafikan makna tashbih dan makna bertempat atau menetap. Sebab keduanya adalah termasuk sifat-sifat jism, sifatnya makhluk atau benda. Maka maha suci Allah dari apa yang telah dikatakan oleh orang-orang yang zalim. Yang mazhab mayoritas inilah mazhabnya mayoritas orang-orang saleh dari kalangan ulama salaf dan mayoritas ahli hadis. Semoga Allah merahmati mereka semua. Mereka para ulama salaf membiarkan lafaz ayat dan hadis sebagaimana zahir lafaz. Oke, baik. Nah, di sini banyak pelajaran yang penting Ustaz Yab dan jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, Al-Imam Ibnul Athir Asy-Syafi'i Al-Asy'ari rahimahullahu taala secara tegas menyatakan bahwa sikap Ahlus Sunnah wal Jamaah itu ya, ketika memahami ayat Ar-Rahmanu 'alal arsyistawa. Pertama, al-istiwa'u sifatun. Istiwa itu adalah salah satu sifat min jumlati sifatillahi azza wa jalla. Salah satu sifat dari sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Berarti ahlu sunnah ya termasuk Asy'ariyah. Kan beliau termasuk ulama yang bermadzhab Asy'ari. Ahlu sunnah secara umum ya dan di dalamnya Asy'ariyah itu meyakini atau menerima, menetapkan bahwa istiwa itu adalah sifat Allah. Artinya apa? Madzhab Asy'ari tidak menolak sifat istiwa. Nah, ini berbeda dengan beberapa kalangan yang mungkin salah paham saja. Saya itu sering loh bertemu dengan teman-teman Salafi itu yang kadang-kadang menganggap Asy'ari, menganggap kelompok Asy'ariyah atau ulama Asy'ariyah menolak sifat istiwa. Banyak itu. Banyak benar dah. Coba dah tanya beberapa teman dari kalangan Salafi. Mereka itu kalau bicara tentang masalah sifat istiwa, seringkali mengatakan Asy'ari itu menolak sifat istiwa. Buktinya di sifat 20 enggak ada itu. Buktinya di sifat 20 tidak ada. Nah, sekarang saya tanya saja, antum kan sudah khatam nih ngaji sifat 20. Kenapa di sifat 20 itu enggak ada sifat istiwa? Nah, ya kalau ada sifat istiwa di sifat 20 justru membingungkan, bukan memahamkan. Sifat 20 kan untuk kita terjernihkan pemahaman kita kepada Allah. Kalau istiwa yang masih multi tafsir itu nanti malah bingung. Terus bagaimana dengan sifat Allah Allah Ar-Razik, Allah itu Al-Hakim, Ar-Rahim? Kok nggak ada itu di sifat 20? Gimana? Gimana? Jadi ulama Asy'ari itu kan mengklasifikasikan sifat Allah itu tiga. Jadi tiga. Ada namanya sifat wajib, itu yang 20 itu. Yang kedua nanti ada sifat mustahil. Nanti yang ketiga ada namanya sifat jaiz. Sifat jaiz. Nah, sifat 20 yang wajib ini itu kata para ulama adalah sifat inti yang tidak mungkin tidak ada. Tidak boleh ada kebalikannya. Tapi kalau sifat jaiz itu boleh ada kebalikannya. Nah, nanti ini banyak di sini masuk ke sini, masuk ke nomor 3. Kayak Allah Ar-Razzaq, Allah itu Ar-Rahim, Ar-Rahman itu banyak ke sifat jaiz nanti. Ya, termasuk sifat istiwa itu kalau dimaknai itu adalah sifatul fi'il, ya, itu masuk ke situ. Ya. Bisa dipahami seperti itu juga, ya. Jadi bukan menolak sifat istiwa sebetulnya madzhab Asy'ari itu enggak. Dari awal kalau kita baca kitab-kitab Asy'ari yang tipis itu seperti kitab Al-Jawahirul Al-Kalamiyah itu. Para ulama bahkan syarah Aqidatul Awam
seringkali mengatakan anna takida annallaha ta'ala anna lillahi ta'ala sifatul kamal. Ya, la tatanaha. La tatanaha, bahwa kami meyakini Allah Subhanahu wa taala itu memiliki sifat kesempurnaan yang la tatanaha. Tidak ada jumlah maksimalnya. Tidak terbatas kalau bahasa kita. Artinya semua sifat yang ada di Al-Qur'an dan hadis itu ditetapkan, tidak ada satupun yang ditolak. 20 itu adalah sifat wajib yang mana kalau Tuhan nggak punya sifat itu berarti bukan Tuhan itu. Tapi kalau sifat istiwa, misal seandainya nggak punya sifat istiwa, Allah tetap Tuhan nggak? Tetap Tuhan. Misalnya aras nggak ada ini misalnya. Ya, dari awal misalnya aras nggak diciptakan pokoknya. Allah tetap Tuhan nggak? Tetap Tuhan. Tapi kalau Allah tidak alim, kan alim kan sifat 20. Allah tidak qadir, tidak qudroh. Apakah itu Tuhan yang seperti itu? Oh, enggak. Batal. Tuhan kok enggak maha mengetahui. Tuhan kok enggak maha kuasa. Nah, jadi sifat wajib itu intinya enggak boleh enggak ada. Pasti ada. Beda dengan sifat yang lain. Nanti masuk ke sifat itu jaiz yang nomor 3 itu. Secara tekstual di Al-Quran hadis kan itu tidak ada, artinya itu pemahaman kesimpulan para ulama. Yang mana? Sifat-sifat yang 20. Ada, di Quran banyak kan? Dalilnya ada. Ada. Kalau kita ada sebetulnya banyak. Ada. Kalau qadir kan wallahu ala kulli syai'in qadir. Innallaha kana aliman hakim. Banyak kan alim, qadir, banyak. 20 itu semuanya dari Al-Qur'an itu sebetulnya. 20 itu semuanya dari Al-Qur'an. Kan sudah pernah kita bahas. Cuma karena orang tidak tahu, ya, mengiranya itu seperti akal-akalan para ulama Asy'ari. Sampai dituduh Asy'ari itu bermain filsafat, ilmu kalam atau ilmu mantik gitu. Kalau mereka bilang. Padahal mereka kalau ditanya apa itu ilmu kalam, apa itu ilmu mantik, nggak paham mereka itu, nggak ngerti. Padahal para ulama kita ketika menetapkan sifat 20 itu bukan berdasarkan akal saja, Bu. Ada dalil Quran hadisnya itu. Ada. Maka nanti saya itu pengen banget ya, kapan-kapan nulis buku tipis saja, tipis, penjelasan sifat 20, tapi lengkap Quran hadisnya, dalil Quran hadisnya. Supaya sifat 20 ini nggak dipandang sebelah oleh beberapa kalangan. Karena banyak yang masih menuduh sifat 20 itu nggak ada dalilnya. Nggak ada dari Quran hadis. Adanya itu hasil pemikiran manusia. Filsafat mereka menyebutnya. Hasil dari ilmu kalam. Gitu. Hasil dari ilmu mantik dan seterusnya. Itu salah ya, salah paham. Oke, dah. Kembali lagi ya, setiap ya. Jadi yang pertama, poin pertama, Ahlus Sunnah wal Jamaah itu menetapkan sifat istiwa tapi sebagai sifat ya. Sifatun min jumlati sifatillahi azza wajalla. Nah, yang kedua, la yu'lam ma huwa. Tidak diketahui apa makna istiwa atas aras itu. Berarti kalau maknanya tidak diketahui, ini artinya tafwidul makna. Menyerahkan maknanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini tafwid makna ini. Ketika tadi kita sebutkan terjemahnya yang tidak diketahui apa maksud maknanya, ada ya di layar ya. Yang tidak diketahui apa maksud maknanya, berarti ini maksudnya itu tafwidul makna. Menyerahkan maknanya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Para ulama salaf menafikan makna tasbih. Tasbih itu menyerupakan Allah dengan makhluk. Itu enggak ada itu, dinafikan. Misalnya, istiwa dipahami Allah berada di atas aras. Itu tasbih enggak? Tasbih. Meyakini Allah berada di atas aras itu sama seperti makhluk berada di suatu tempat, berada di atasnya. Itu namanya tasbih, itu penyerupaan. Ya, meskipun enggak tahu caranya Allah istawa di sana bagaimana, itu tetap tasbih. Nah, makanya ulama salaf itu mereka meniadakan yang namanya tasbih. Betul-betul mutlak, secara mutlak. Istawa atas aras itu bukan berada di sana, bukan. Apalagi istiqror. Apa itu istiqror? Bertempat atau menetap di sana itu dinafikan. Wa yunfa'anhu tashbihu wal istiqror. Kenapa? Karena itu min sifatil ajsam. Nah, lagi-lagi bertempat atau menetap itu termasuk sifat-sifat jisim. Jisim itu apa? Makhluk atau benda ya. Setiap benda, setiap makhluk pasti bertempat atau menetap di suatu tempat dan arah. Nah, kalau Allah itu tidak sama dengan makhluk ya. Ditiadakan tuh tasbih antara Allah dengan makhluk.
Ta'ala Allahu amma yaqulu dzalimun ulwan kabira. Maha suci Allah dengan seagung-agungnya ya dari apa yang dilakukan atau yang diucapkan oleh orang-orang zalim. Artinya apa jamaah? Ketiga, Imam Ibnul Athir ini secara tidak langsung ingin mengatakan bahwa yang meyakini Allah berada di atas aras itu orang-orang zalim. Zalim mereka. Zalim kepada Allah. Zalim kepada Allah. Namanya zalim, berdosa enggak? Berdosa. Perbuatan zalim itu berdosa. Apalagi ini zalimnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Zalimnya gimana? Menuduh Allah. Menuduh Allah berada di atas aras. Kata mereka, kami enggak menuduh Allah. Kan Allah sendiri yang mengatakan Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Itu kan pemahaman kamu terhadap ayat itu. Siapa yang mengatakan bahwa makna Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa itu Allah berada di sana? Nah, pelajari penjelasan ulama salaf. Ulama salaf itu hanya mengikuti ayat Quran Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa tapi dibarengi dengan yanfi wa yunfa anhu tasbih wal istiqrar gitu. Nah, kalau kamu enggak, kamu baca ayat Quran Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa lalu Anda pahami bahwa Allah berada di sana. Itu pemahaman Anda, akal Anda itu. Jangan menisbatkan itu pendapat Allah. Gitu. Ya, mereka berpinter kadang-kadang mengotak-atik itu. Padahal apa yang mereka sampaikan itu bukan qala Allah itu. Itu qala akluhum. Qala akluhu gitu. Akal mereka dalam memahami ayatnya Allah gitu. Nah, kalau ulama salaf enggak seperti itu jamaah. Qala Allah benar-benar qala Allah. Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa, tapi maknanya apa? Wallahu a'lam. Hanya Allah yang tahu. Yang penting yunfa anhu tasbih wal istiqrar. Gitu. Baik. Nah, jadi orang yang meyakini Allah di atas aras itu zalim itu. Yang menurut Imam Ibnul Athir. Ya zalim karena menuduh Allah tidak pada tempatnya. Allah itu tidak di sana, malah dituduh Allah di sana. Menyamakan Allah dengan makhluk. Tidak boleh. Nah, jadi intinya, kembali lagi, Ahlus Sunnah wal Jamaah menetapkan sifat istiwa atas aras, tapi bukan bermakna apa? Istiqrar di sana ya. Bukan bertempat di atas aras. Hadza, ini perhatikan, poin yang berikutnya. Hadza madhabu katsirin min sholihis salaf. Ini adalah madhab katsir, mayoritas, kebanyakan dari para ulama salaf yang soleh. Bukan ulama salaf yang apa lawannya soleh, oleh ya. Kan ulama salaf tuh banyak kan, ada yang salafus soleh, ada yang salafut toleh. Iya dong, kita kembali ke ulama salaf. Khawarij itu ya salaf mereka. Ada ulamanya, Mu'tazilah itu ada ulamanya loh. Ada orang mereka orang yang ahli agama juga, Mu'tazilah, Qadariyah, Jabariyah itu. Tapi kan mereka salaf yang bukan soleh. Ya, apalagi yang mujassimah, musyabbihah di zaman itu, mereka pakar ilmu, ahli ilmu mereka, tapi ulama salaf yang tidak soleh gitu ya. Dalam artian pemahamannya tidak sesuai dengan ulama salaf Ahlus Sunnah wal Jamaah. Makanya di sini bahasanya itu hadza madhabu katsirin min sholihis salaf. Bahkan wa aktsaril muhadditsin. Ini adalah madhabnya para ulama ahli hadis, artinya Imam Bukhari, Imam Malik, Imam Muslim, Imam Ibnu Majah, Imam Abu Dawud, Tirmidzi, Nasa'i dan semuanya ya, ahli hadis pendapatnya sama. Mereka meyakini sifat istiwa atas aras, tapi bukan bermakna istiqrar di sana. Amaru al-ayat wal hadis. Mereka hanya membiarkan, amaru itu imror. Hanya memberikan ayatnya begitu saja. Pokoknya istawa alal ars, istawa alal ars. Biarkan saja. Ala dzahiriha seperti lafadznya. Nah ini pinternya Wahabi itu kadang-kadang ala dzahiriha kata mereka makna dzahir. Nah, salah. Ala dzahir itu lafadz maksudnya ya. Hati-hati jamaah. Kalau kita menemukan ibarah dari para ulama menyebutkan ala dzahiriha, ala dzahirihi ya. Itu maksudnya lafadznya. Istawa katakan istawa gitu loh. Tapi maknanya tadi bukan bertempat. Buktinya tadi loh. Wa yunfa anhu tasbih wal istiqrar. Itu. Ya, hati-hati nih. Banyak yang terkecoh. Benar ya? Banyak cara membedakannya bagaimana? Pemahaman kita sendiri yang memahami teks kitab ya. Atau ada ciri-cirinya? Ya, kalau kita baca kitab ulama, menemukan kalimat ala dzahiriha, ya sudah kita pahami dengan pemahaman yang seperti ini. Bahwa maksudnya itu menetapkan lafaz. Menetapkan lafaz secara zahirnya. Adapun maknanya, ulama salaf itu dalam hati meyakini itu Allah bukan berada di sana, bukan istiqrar. Dalam hati mereka begitu. Cuma nggak ditulis oleh para ulama.
Kitanya aja yang harus pintar memahami metode tafwid makna. Kalau Wahabi ketika membaca kayak gini tuh dipahami secara tekstual. Pokoknya maknanya ya Allah berada di sana. Nah, salahnya mereka itu situ. Jadi kita ini debat dengan Wahabi itu bukan debat ibaroh. Wahabi pakai ibarohnya Imam Syafi'i, pakai ibarohnya Imam Ahmad, pakai mereka istawa ala arsy, pakai. Kita juga pakai itu. Kita apa namanya? Kita terima ibarohnya Imam Syafi'i yang mengatakan innallaha istawa ala arsy. Yang berbeda antara kita dengan Wahabi itu, Wahabi memahaminya, oh berarti Imam Syafi'i meyakini Allah di sana. Nah kalau kita enggak, Imam Syafi'i itu hanya menetapkan sifat istiwa, maknanya bukan istiqrar. Ya, maknanya bukan istiqrar. La yu'lam ma huwa. Apa makna istawa atas tidak diketahui. Tafwid makna. Nah, jadi apa istilahnya? Mahallun niza'nya itu kalau bahasa usul fikih perdebatan ya, mahallun niza'nya itu di cara memahami apa namanya? Ibarah para ulama kita. Ya. Kalau ibarahnya kita sama, Wahabi juga mengutip itu juga, kita juga mengutip itu. Tapi cara memahaminya yang berbeda. Salafi Wahabi itu salah paham. Mereka tidak pakai usulnya para ulama yang tadi la yu'lam ma huwa atau wa yunfa'u tasbih wal istiqrar itu nggak dipakai sama mereka. Nah, padahal kita punya bukti banyak itu dari Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad itu 4 mazhab itu ya pendirinya sepakat meniadakan tajsim dan jihah. Apa itu tajsim? Ini tadi sifat-sifat jisim termasuk istiqrar itu ditiadakan oleh Imam 4 mazhab. Termasuk jihah. Jihah itu arah. Nah, ada itu ungkapan seperti itu. Sayangnya Wahabi itu tidak paham. Mereka nggak ngerti ibarah itu atau nggak tahu ibarah itu. Nah, jadi itu ya beberapa poin yang tadi disampaikan oleh Imam Ibnul Athir bahwa ulama salaf termasuk Asy'ariyah ya menetapkan sifat istiwa atas aras hanya maknanya bukan berada di sana. Ini istilahnya namanya apa? Tafwid makna. Hanya menetapkan sifat istiwa, tapi bukan memahami secara zahir makna. Dan ini tadi pendapat ulama salaf ya, ulama salaf soleh. Wa aktsaril muhadditsin dan juga pendapat mayoritas ahli hadis. Baik, kesimpulan saya. Dari beberapa keterangan di atas sangat jelas sekali bahwa Al-Imam Ibnul Athir Asy-Syafi'i Al-Asy'ari rahimahullahu taala secara tegas telah meyakini bahwasanya Allah Subhanahu wa taala Maha ada tanpa tempat dan Allah Subhanahu wa taala disucikan dari bertempat atau menetap di atas arasy. Sebab sifat bertempat atau menetap itu adalah termasuk ciri khas daripada makhluk. Wallahu a'lam. Alhamdulillah. Baik, jelas ya jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Al-Imam Ibnul Athir ini salah satu ulama besar mazhab Syafi'i ya, dan akidahnya sama dengan mayoritas ulama Syafi'i bahkan mayoritas ulama salaf sama. Yaitu sama-sama meyakini Allah Maha ada tanpa tempat, tanpa arah, dan juga ketika mengatakan Allah istawa atas aras itu tetap ditetapkan sifat istiwa itu. Hanya saja maknanya bukan bertempat, bukan menetap di sana. Maknanya diserahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam artian tafwidul makna ya. Minal mufawwidin. Para ulama kita itu minal mufawwidin. Orang-orang yang mentafwid, menyerahkan makna sifat istiwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Imraruha kama ja'at atau imraruha kama waradat. Kalau maknanya wallahu a'lam. Nah, pokoknya apa yang kita sampaikan ini sudah 100% sama dengan akidah ulama salaf yang sesungguhnya ya. Karena kita punya bukti banyak, ternyata ulama itu sama, akidahnya itu sama. Sama, enggak ada bedanya. Sama tafwid mana. Gimana? Ada tanggapan enggak sih? Ya kira-kira sudah jelas. Iya. Tapi kalau tadi ungkapan Ibnul Athir yang ala zahiriha ini kalau bisa dijadikan dalil untuk Betul. memahami zahir makna begitu. Apakah ini pemahaman kita sendiri gitu? Enggak. Atau Misalnya beliaunya yang mungkin salah nulis? Enggak. Zahir lafaz itu maksudnya kan amaru. Amaru al ayat wal ahadits ala zahiriha. Pokoknya biarkan lafaz ayat itu secara zahirnya. Istawa, iyat. Tapi maknanya bukan bertempat. Buktinya apa? Atasnya. La yu'lam ma huwa wa yunfa'u tasbih wal istiqrar. Itu diceklekkan, digadukkan gitu. Itu caranya. Hah? Gimana? Sudah paham belum? Ya. Seandainya nih, misalnya
Anggap saja antum wahabinya ya misalnya. Antum bilang kepada saya, "Ustaz, ini ala zahir ini sesuai makna zahir. Jadi Allah berada di sana dong. Tetap benar-benar berada di sana." Terus saya jawab, terus kenapa tadi bilangnya wayun fa'anhu tasbih wal istiqrar? Kan istiqrar itu berada, bertempat, menetap. Jadi kontra dong. Nah, gitu cara membantahnya begitu. Jadi kalau Ya. ungkapan ulama yang mudhahir makna, Mm-mm. artinya tidak menjelaskan itu. Langsung Zahir istawa alal lafat, arsy ala ya, jami'i. zahir lafat. Ya. Istawa alal as itu zahir lafat, tidak menetapkan maknanya ya, hanya lafadznya gitu. Makna zahir. Betul. Jadi tidak ditafsir, langsung alal arsy istawa makna zahiriha begitu ya. Ya, secara ala zahiriha itu bimakna ala zahiril lafdi. Lebih gampang lagi nih. Ha itu di situ al-alfat. Ya, bukan makna ya, gitu aja. Ala zahiril alfat atau zahiri al-ayat wal ahadits. Bukan zahiri al-makna, bukan. Ya. Bukan zahiri al-ma'ani, bukan. Lagi-lagi tadi, kalau dipahami seperti itu, akan bertentangan dengan kalimat sebelumnya dong. Orang layu lama huwa. Kalau dipahami secara zahir, berarti kamu tahu dong maknanya. Ya nggak sih? Ini dipahami secara zahir makna. Berarti kamu tahu maknanya. Padahal ulama salah bilang apa? La yu'lam ma huwa. Itu. Satu lagi, kalau dipahami secara zahir, kenapa tadi dinafikan wa yunfa'anhu tasbih wal istiqrar? Istiqrar itu kan makna zahir yang kamu pakai tadi loh. Wahai Wahabi gitu. Itu dinafikan oleh para ulama, wa yunfa'anhu tasbih wal istiqrar. Artinya, lafaz ala zahir ini bukan zahir makna berarti. Ini zahir lafaz. Ya, memang ini butuh kejelian ya, dalam memahami para ulama. Banyak yang terkecoh memang. Tapi kalau orang yang sering belajar dan saya ini alhamdulillah sudah melewati masa-masa itu. Saya sempat di posisi di mana saya itu membenarkan Wahabi. Ketika tadi antum bilang yang zahiriyah, pernah saya ketemu baca kitab gitu. Loh, kok ala zahiri? Kok ala zahiriyah gimana nih? Itu hati saya itu kayak nolak, tapi setengah nolak setengah nerima. Wah, ini kayaknya bener ya, sesuai dengan pemahaman salaf. Sempat saya berpemikiran seperti itu waktu itu, dan itu sudah ngajar ulama fikih. Akhirnya apa, kalimat yang tadi itu kayak saya tutupi dulu. Wah, jangan-jangan saya yang salah paham. Akhirnya setelah sering baca, sering ngaji seperti ini, oh ternyata ala dhahirihi atau ala dhahiriha itu maksudnya dhahir lafaz. Iya, dengan bukti yang lain seperti tadi itu yang kita sampaikan. Bukan zahir makna. Itu seringkali mengutip kesalahan salafi Wahabi yang bermuara kepada ulama kontemporer, Syekh Utsaimin atau Syekh Al-Fauzan atau Syekh Albani, yang kontemporer semua. Nah, kenapa beliau saja gitu? Gak ada yang ini sebelumnya kayak 100-200 tahun gitu. Maksudnya di zaman salaf ya? Ya, di zaman. Ya mungkin kalau sebelumnya Syekh Utsaimin itu ada Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, Imam Ibnu Taimiyah gitu ya. Ya itu aja paling. Mentoknya di situ. Sebelum Ibnu Taimiyah? Ya, kelompok Mujassimah, Karomiyah. Berarti terlompat begitu. Iya. Jadi ajaran mereka itu mirip dengan Mujassimah Musyabbihah. Meskipun kalau dibilang kamu Mujassimah, kamu nggak ngaku, nggak mau mereka dibilang begitu. Ya tadi, karena kepedean menganggap yang mereka yakin itu ulama salaf, kata mereka begitu. Padahal enggak. Ulama salaf itu bukan makna zahir, tafsir makna. Buktinya sudah banyak kok. Ya, gitu. Jadi sebetulnya ini kayaknya semacam salah paham ya dari sebagian para ulama ketika memahami ibarah itu. Ya, tadi paling enggak Wahabi itu rujukannya kalau yang kontemporer ya Syekh Utsaimin tuh. Paling keras tuh ya Syekh Utsaimin dan Syekh Shalih Fauzan itu sampai melakopi Asy'ari itu laisa min ahli sunnah. Ya Allah, mereka berani mengatakan Asy'ariyah atau Asy'ariyah laisa min ahli sunnah. Ya gara-gara tadi, gara-gara memahami istawa itu tafwid makna dan sebagainya. Dilabeli laisa min ahli sunnah. Di buku saya itu sudah saya beberkan semua itu di buku Madhab Aqidah Ulama Salaf. Beserta bantahannya semuanya sudah ada. Kita ke ulama berikutnya. Ya, siap. Satu lagi nih ya. Satu lagi. Ya, yaitu Al-Imam Ibnu Jama'ah. Silakan.
Syekhul Islam Al-Imam Ibnu Jama'ah Asy-Syafi'i Al-Asy'ari rahimahullahu taala yang wafat tahun 733 Hijriah telah berkata di dalam kitabnya Idahud Dalil fi Qat'i Hujaji Ahli Ta'til. Ya. Nah, jadi ini sebetulnya jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang tadi saya sebutkan Imam Ibnu Jama'ah itu adalah muridnya Imam An-Nawawi ternyata. Pernah belajar dengan Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala. Kan Imam Nawawi meninggal 676 ya, 676. Ini meninggal 733. Ya mungkin di akhir-akhir hayatnya lah ya Imam Nawawi, beliau itu ngaji dengan Imam Nawawi. Atau lahirnya tahun berapa ya Imam Ibnu Jama'ah ini? Yes. 639. 639. Oh, berarti umurnya panjang. 100. Iya. Ya. Iya. Nih, Al-Milad ya, Al-Milad 639 di Syam. Jadi beliau dari Syam ya, dari Syam. Dan besar di Mesir juga. Jadi bolak-balik lah, kadang di Mesir, kadang di Damaskus gitu. Nah, beliau bermadhab Syafi'i jamaah ya, bermadhab Syafi'i secara fikih dan secara akidah bermadhab Asy'ari. Gelarnya Syekhul Islam. Jadi tolong ini kita ini kalau ceramah setiap ya atau nulis, kalau menyebut nama Imam Ibnu Jama'ah, Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, Imam Zakaria Al-Ansari, biasakan menyebut Syekhul Islam. Karena memang beliau bergelar Syekhul Islam. Supaya apa? Supaya tidak disalahpahami bahwa yang Syekhul Islam hanya Imam Ibnu Taimiyah saja. Iya. Padahal banyak. Iya, memang benar Imam Ibnu Taimiyah itu digelari oleh beberapa ulama Syekhul Islam. Memang benar. Di antaranya itu Imam Dhahabi kalau tidak salah itu yang mengatakan Ibnu Taimiyah itu adalah Syekhul Islam. Tapi kita juga harus mempopulerkan ulama-ulama yang lain supaya tidak salah paham. Karena ini kelompok Wahabi Salafi sekarang itu ya, kayak gulu banget gitu. Seolah-olah Syekhul Islam hanya Imam Ibnu Taimiyah dan wah pokoknya dijunjung setinggi-tingginya lah bagi mereka. Ya itu sah-sah saja ya. Tapi jangan sampai mengira Syekhul Islam hanya Ibnu Taimiyah. Ada banyak ulama dari Ahlus Sunnah wal Jamaah yang gelarnya Syekhul Islam. Imam Nawawi itu Syekhul Islam. Makanya saya kalau nulis status atau di WA gitu ya, saya selalu menyertakan kalimat Syekhul Islam. Saya punya teman dari Libya atau dari mana? Madinah. Mereka ini posting nih. Mereka posting tentang Imam Nawawi misalnya atau tentang Ibnu Hajar. Mereka hanya nyebut imam. Sama saya komentari. Rahimallahu Syekhul Islam Al-Imam An-Nawawi. Saya bilang gitu, rahimahullah. Rahimallah Syekhul Islam Al-Imam Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani Asy-Syafi'i Al-Asy'arinya saya tambahin. Begitu. Sama mereka dibalas. Rahimahullah. Nggak apa-apa. Mereka nanggepin, intinya nanggepin. Tapi saya ingin menyampaikan poin, ada Syekhul Islamnya, ada Al-Asy'arinya. Penting itu ya, penting. Ya. Dan memang sekarang itu zamannya alhamdulillah sudah agak berubah. Teman-teman Salafi itu sudah mau mempelajari fikih madzhab Syafi'i. Ulama-ulama kita itu dibaca kitabnya. Maksudnya kitab-kitab para ulama Syafi'i seperti Imam Zakaria Al-Ansari, Imam An-Nawawi atau ya imam-imam yang mengarang kitab fikih Syafi'i lah ya. Tapi kadang-kadang tidak disadari oleh mereka, yang Anda baca itu sebetulnya ulama Asy'ari semua itu. Gitu. Iya, nggak sadar, nggak tahu sebetulnya. Belum tahu mungkin ya. Nah, maka untuk mempopulerkan akidah Asy'ari yang benar ini, yang kadang-kadang dipandang sebelah mata oleh beberapa kelompok itu, mari kita viralkan sama dengan gelar Syekhul Islam atau tadi Al-Asy'ari itu sebutin gitu, ya. Dibiasakan. Karena kita biasanya Syekhul Islam ya Ibnu Taimiyah kan. Iya. Padahal banyak. Nah, ini diantaranya Syekhul Islam Ibnu Jama'ah. Beliau seorang qadhi ya. Syekhul Islam seorang qadhi dan juga menjadi seorang imam besar di Al-Jami' Al-Azhar waktu itu. Mesir, Kairo, ya, Al-Azhar. Ustaz Fatih udah lulus ya? Sudah. Alhamdulillah. Ini sudah kemarin ya. Ya. Putra dari guru kita Al-Azhar. Ya, Al-Azhar ya. Muhammad Fatih namanya, Muhammad Fatih Al-Azhari. Ya. Baik. Nah, perlu kita tahu juga Ustaz. Ya. Syekhul Islam itu komposisinya apa sih seorang ulama kok bisa
Jadi Syekhul Islam. Bergelarnya Syekhul Islam ya. Dan Ya. apakah dia terkhusus misalnya gini, ada Syekhon, mazhab Syafi'i beda lagi, mazhab Hambali beda lagi. Nah, Syekhul Islam ini Gelar secara umum. umum. Ya, dia bukan khusus. Kalau Syekhon itu khusus. Setiap mazhab punya gelar Syekhon gitu. Nah, kalau Syekhon dalam mazhab Syafi'i ini, Syekhon dalam mazhab Hambali ini gitu. Tapi kalau Syekhul Islam itu secara umum. Siapa saja yang menguasai seluruh bidang ilmu syar'i. Ya, jadi dia dipandang pakar ilmu Al-Qur'an, tafsirnya menguasai, ilmu hadis apalagi dari semua cabang hadis itu ya, ulumul hadis kita nyebutnya, semuanya dikuasai, fikihnya paham ya, apalagi ilmu tauhidnya. Pokoknya semua cabang ilmu kalau dikuasai sama dia berhak menyandang Syekhul Islam. Gitu. Karena kan tidak semua ulama bisa begitu. Ada yang cuma pakar fikih saja, berarti nggak bisa digelari Syekhul Islam. Ada yang pakar hadis saja, seperti Imam Bukhari, Imam Muslim kan lebih dikenal pakar hadis saja. Gitu. Itu nggak bisa digelari Syekhul Islam. Di Syekhul Islam itu dia kayak apa ya? Multi Multi iya, talenta. multi talenta. Semuanya bisa dia gitu. Ya, Syekhul Islam. Baik, kita baca ya. Syekhul Islam Al-Imam Ibnu Jama'ah Asy-Syafi'i Al-Asy'ari rahimahullah taala, beliau mengatakan dalam kitabnya Idahud Dalil fi Qata'i Hujaji Ahli Ta'til bahwasanya wa huwa ta'ala al-ghaniyyu al-mutlaqu al-mustaghni amma siwah kana Allahu wala zamana wala makana wa huwa al-ana ala ma alaihi kan. Artinya Dialah Allah yang maha kaya secara mutlak dan tidak membutuhkan kepada yang lainnya. Pada azali, Allah maha ada tanpa waktu dan maha ada tanpa tempat. Dan sekarang Allah sama seperti dahulu, yaitu maha ada tanpa waktu dan maha ada tanpa tempat. Nah, ada 3 hal di sini yang harus kita sampaikan. Pertama, Al-Imam Ibnu Jama'ah, Syekhul Islam Ibnu Jama'ah rahimahullah taala menyatakan Allah itu ghani. Nah, seperti lafaz Aqidatul Awam ya. Wa qaimun ghani. Allah itu maha kaya. Yang namanya kaya itu butuh nggak? Tidak. Nggak butuh. Orang kaya kok ya, kalau kita bahasa kita. Nah, Allah itu ghani mutlak. Betul-betul nggak butuh apapun. Allah kalaupun tanpa manusia, tanpa malaikat, bisa Allah. Tapi dengan irodahnya, Allah ingin menciptakan makhluk namanya malaikat. Makanya disuruh tugas, dikasih tugas. Nih malaikat Jibril tugasnya ini, Mikail tugasnya ini. Bukan karena Allah butuh mereka ya, bukan. Karena irodah Allah menginginkan makhluk yang punya tugas seperti itu. Seandainya nggak ada malaikat ya bisa Allah, bisa. Menurunkan hujan bisa Allah. Apalagi mencabut nyawa manusia bisa tanpa malaikat Israel bisa. Hanya irodahnya Allah. Allah berkehendak menciptakan suatu makhluk yang nanti tugasnya begini. Paham ya? Nah, itu namanya ghani, mutlak loh. Termasuk Allah itu nggak butuh apapun, tempat nggak butuh, aras apalagi, langit bumi nggak butuh. Seandainya nggak ada aras, langit bumi, Allah ada nggak? Tetap ada. Jangan bilang gara-gara arasnya hilang, Allahnya ikut hilang misalnya. Nggak bisa. Allah itu ghani mutlak. Wallahu ghaniyun anil alamin. Tuh, ayat Quran itu. Wallahu ghaniyun anil alamin. Alamin itu berarti semuanya, termasuk aras. Allah nggak butuh namanya aras. Wal al-mustaghni amma siwa. Pokoknya nggak butuh pada yang lainnya. Amma siwahu. Kemudian Imam Syekhul Islam Ibnu Jama'ah menyatakan kan Allah maha ada. Ini mirip dengan sabda Nabi dalam Sahih Bukhari. Kan Allahu walam yakun syai'un ghairuhu. Allah maha ada pada azali, sementara segala sesuatu belum ada. Nah, kalau Imam Ibnu Jama'ah pakai kalimat wala zaman wala makan. Ya kan zaman sama makannya selain Allah kan. Nabi berkata, "Kanallahu walam yakun syai'un ghairuhu." Syai'un ghairuhu lam yakun, enggak ada. Hanya ada Allah pada azali. Azali apa azali? Azali itu belum ada apapun. Ya, suatu keadaan belum ada apapun. Zaman aja belum ada, waktu aja belum ada loh saja. Waktu itu ciptaan Allah. Waktu itu ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Bagi Allah itu enggak berlaku yang namanya waktu. Ya, bagi Allah tidak berlaku yang namanya zaman atau waktu. Apalagi tempat, tidak berlaku. Allah Maha ada tanpa tempat, tanpa zaman.
Wa huwa al-an ala ma alaihi kan. Dan sekarang Allah seperti yang dulu. Dulu gimana dulu? Wala zaman wala makan. Dulu itu tanpa tempat, tanpa waktu, tanpa tempat. Tetap Allah itu enggak berubah. Karena kalau berubah, makhluk itu. Gitu. Ada sebagian kalangan tuh menyatakan, oke, saya terima Allah ada tanpa tempat dulu. Dulu, sebelum adanya alam semesta. Karena tempat, waktu itu diciptakan kan. Dia terima. Tapi dia mengatakan begini saja. Kalau sekarang, ya Allah di atas aras. Sudah diciptakan. Karena sudah ada aras. Allah sekarang di atas aras. Mal mani, gitu kata dia gitu. Mal mani an nakul al-an innallaha istawa ala al-ars. Mal mani. Oh. Gimana cara membantahnya? Gini coba. Kalau dia mengatakan enggak apa-apa sekarang kita mengatakan Allah berada di atas aras. Bagaimana dengan ungkapan Imam Ahmad bin Hambal yang mengatakan la yajuzu alaihi taghayyur? Bagaimana dengan ungkapan Imam Al-Muzani dalam kitabnya Syarhus Sunnah bahwa sifatullahi azaliyah. Namanya azali itu tanpa permulaan. Semua sifat-sifat Allah itu tanpa permulaan. Bukan dulunya nggak ada terus ada. Kalau tadi, ya, kalau kamu tadi mengatakan enggak apa-apa kita bilang sekarang Allah istawa atas aras. Berarti dulu memangnya Allah nggak istawa atas aras ya? Karena kan arasnya belum ada. Dia akan mikir, pasti dia mikir. Ya nggak ada, karena arasnya nggak ada, Allah belum istawa atas aras. Berarti nggak azali dong sifat itu. Padahal Imam Al-Muzani meyakini betul semua sifat Allah itu azaliyah, abadi. Oh, jadi berarti ada yang salah dengan cara berpikir kamu. Apalagi kalau pakai pendapat Imam Ahmad tadi, la juzu alaihi at-taghayyur. Tidak berlaku itu perubahan bagi Allah. Allah itu nggak berubah, tetap baqo. Kan banyak dalilnya. Wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Yang namanya yabqa itu tetap seperti sedia kala, nggak berubah, nggak mati, nggak berakhir, pokoknya tetap. Al-an ala ma alaihi kan. Nah, itu bahasanya Imam Ibnu Jamah itu gitu. Wa huwa al-an ala ma alaihi kan. Karena memang la yajuzu alaihi taghayyur gitu. Nah, gimana? Sudah puas? Jadi akidah yang sesuai dengan salaf itu kita apa Anda? Gitu. Harusnya begitu, ya. Nah, alhamdulillah. Memang bahasan-bahasan seperti ini tuh harus berpikir terus ya. Makanya kalau ngaji tauhid itu banyak yang bosan sebetulnya. Bosannya kenapa? Ya karena kan butuh berpikir ya, butuh berpikir dan ya seperti ini aja itu. Padahal ini justru ilmu yang paling mulia, asyraful ulum. Hal-hal yang berkaitan dengan Allah ya, itu min asyrafil ulum kata para ulama. Dibanding dengan ilmu yang lainnya. Jadi kalaupun Anda bosan dengan tauhid, pembahasan tauhid seperti ini ya, tapi yakinlah bahwa apa yang Anda kaji itu adalah ilmu yang mulia. Ya, ilmu tauhidnya min asyrafil ulum jamaah ya. Jadi harus ditanamkan terus kecintaan kita terhadap ilmu tauhid, ilmu akidah ini. Memang berat. Sekilas kelihatannya berat, susah dalam memahami. Tapi kalau lambat laun kita belajar, baca terus ya. Nanti lama-lama nikmat. Dan yang membuktikan itu saya sendiri. Saya memang awalnya itu susah, kemudian jenuh ya, bosan kok begini-begini aja ya. Tapi sering baca itu malah nikmat. Bahkan saya sampai, mohon maaf saja, ini sebetulnya rahasia dapur sebetulnya ya. Tahu rahasia dapur ya, yang nggak boleh diceritakan. Nggak tahu kenapa dengan sering membahas sifat-sifat Allah itu, khususnya sifat 20 ya. Saya baca sarahnya, baca ulama. Ini kitabnya imam ini, sampai karyanya Syekh Ali Jum'ah itu saya baca juga. Itu semakin menambah apa? Pengenalan saya kepada Allah tentunya, makrifat saya kepada Allah, dan semakin ada rasa cinta kepada Allah itu bertambah. Rasanya beda. Dan ibadah itu nikmat. Saya rasakan sendiri itu ibadah itu nikmat. Dibanding dengan ketika beribadah, dulu nggak tahu pembahasan kayak gini, nggak kenal sifat Allah. Ya biasa aja gitu loh. Nggak mendalam ilmu tauhid. Ya ibadah itu seperti tidak merasakan kenikmatan. Jadi kayak ya sholat aja gitu ibaratnya. Sholat aja, nggak ada halawatal ibadah, tidak ada kemanisan dari ibadah itu. Nah sekarang itu saya merasakan seperti itu, alhamdulillah. Nah, mudah-mudahan kita semua diberikan oleh Allah dengan pemahaman yang benar sehingga nanti ibadah kita kepada Allah, cinta kita kepada Allah itu semakin bertambah ya.
Amin. semakin nikmat, semakin manis merasakan manisnya beriman kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Amin ya rabbal alamin. Baik, cukup ya. Mungkin kesimpulan boleh dibaca Ustaz. Pada keterangan di atas sangat jelas sekali bahwa Syekhul Islam Al-Imam Ibnu Jama'ah Asy-Syafi'i Al-Asy'ari rahimahullahu taala secara tegas telah meyakini bahwasanya Allah Subhanahu wa taala Maha ada tanpa tempat. Wallahu a'lam. Oke, baik. Ya, itu saja. Barangkali cukup atau ada komentar silakan. Cukuplah tadi Cukup, diskusinya sudah cukup udah, banyak. Udah mulai panas nih. Ya, cukup 1 jam saja alhamdulillah ya. Mudah-mudahan manfaat dan berkah ini. Amin ya. Kalau jemaah ada pertanyaan silakan, kita terbuka sekali, tapi pertanyaannya kita simpan dulu, silakan dituliskan, nanti kita akan diskusikan di pertemuan berikutnya minggu depan insyaallah. Kita tutup, kita ucapkan terima kasih terlebih dahulu kepada guru kita Ustadz Muhammad Ajib, semoga selalu istiqomah. Amin. Bermanfaat ilmunya. Amin, Allah. Dan juga para jamaah, terima kasih sudah membersamai kita pada sesi kali ini. Kita tutup dengan bersama membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salurkan infak terbaik Anda untuk Rumah Fikih Indonesia melalui Bank Syariah Indonesia dengan rekening 3353158410 dan juga Bank Muamalah dengan rekening 36006321. Keduanya merupakan rekening resmi Rumah Fikih Indonesia atas nama Aini Aryani. Atau bisa juga melalui scan barcode berikut ataupun langsung menuju ke rumahfikih.com/donasi.